Jadi tentang masalah sampai ke Mekah nih sampai tak sampai itu urusan Allah. Tapi ikhtiarnya urusan kita. Jangan gara-gara cerita ini balik ke rumah tengok kening semua. Aku tak ada tek lalat berarti tak sampai. Bukan itu maksudnya. Itu urusan Allah. Amalan agar cepat dipanggil ke tanah suci Makkah walaupun dana terbatas. Syekh Muhammad Ali punya anak perempuan paling kecil namanya Hajah Habibah. Waktu Hajah Habibah pergi ke Makkah, mak saya datang ke sana membantu masak-masak ke rumah besar. Saya tinggal di rumah sendiri. Malam tuh mimpilah saya sampai ke Makkah. Sampai di Makkah bingung, saya tak pandai bercakap Arab. Besok pagi saya tanya mak saya, "Mak, iya, malam tadi aku sampai ke Makkah. Cemana kau di Makkah?" "Bingung aku, tak bisa cakap Arab. Adikku mesti belajar bahasa Arab." Mandi saya di kanal. Mandi di kanal sampai sore. Sore orang pulang dari mengambil padi. Duduk saya di atas sampan. Datanglah seorang yang membawa sepeda mau balik dari sawah. Dipegangnya kening saya. Tengoknya ada tek lalat. Katanya, "Kau ini nanti ke Mekah nanti." Jadi tentang masalah sampai ke Mekah nih sampai tak sampai itu urusan Allah. Tapi ikhtiarnya urusan kita. Jangan gara-gara cerita ini balik ke rumah tengok kening semua. Aku tak ada tek lalat berarti tak sampai. Bukan itu maksudnya. Itu urusan Allah. Masalah ada ikan tak ada ikan itu urusan Allah. Yang urusan kita memasang pancing, ambil buluh, pasang mata kail, pasang tali. Itu urusan kita. Dapat tak dapat ikan urusan Allah. Urusan kita cari rezeki, bayar ONH, berangkat alhamdulillah, tak berangkat niatnya sudah sampai. Macam mana kalau sampai mati tak berangkat ke Makkah? Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Jangan sedih hati. Yang penting store ONH. Berapa sekarang paling murah store ONH? Tanya ke bank, "Pak, saya mau store ONH. Berapa paling murah?" 1 juta. Masukkan 1 juta, daftarkan. Besok pagi mati, niatnya udah sampai. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang haji tapi tak dapat pahala haji. Berapa banyak orang yang tak haji dapat pahala haji. Kenapa? Niat. Tapi jangan hanya niat, tak bekerja. Besok pagi abang tak mengutip brondol. Yang penting niat. Itu maksudnya. Niat sesuaikan dengan amal. Apa hukum membeli ijazah? Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? 1. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara haram. Jangan. Kalau ada yang menawar-nawarkan, jangan. Kalau udah sempat terbeli, Pak Ustaz, jual beli. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan selain ngapal Quran supaya nanti kita tetap bisa berkumpul dengan orang tua maupun dengan suami istri? Karena kalau kita berdosa ketika sholat belum tentu kita dikabulkan permohon penjelasan. Ini termasuk orang baik. Dia di akhirat mau berkumpul dengan orang tua dan istrinya. Ada beberapa jamaah nanya ke saya, "Ustadz, ya, nanti kalau kita mati di akhirat kita jumpa sama istri Pak Ustadz. Kita masih jumpa gak dengan istri kita?" Saya bilang jumpa. "Masa jumpa Pak Ustaz?" Saya bilang jumpa.
Saya di dunia ini udah tak tahan Pak Ustadz, apalagi di akhirat jumpa lagi gitu. Bapak ini baik, istrinya baik. Kata dia, apa amalan supaya kita bisa berjumpa dengan anak istri di sana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, beramal soleh, nanti kami akan jumpakan dia dengan keturunan datuk nenek moyangnya dulu. Saya yakin, insya Allah, kalau saya beriman, saya beramal soleh, saya akan dipertemukan. Walaupun jarak saya dengan Syekh Abdul Rahman, beliau meninggal 1941, saya lahir 77. Insya Allah saya akan berjumpa dengan syarat beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, cinta. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku tak yakin jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Aku berkulit hitam, aku miskin, aku susah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta, kau akan bersama. Ibu cinta tak dengan bapak? Dari bunyinya tidak. Bapak cinta tak dengan ibu? Insya Allah jumpa nanti di sana. Pak Ustadz, kalau kita cinta dengan bini orang, kita jumpa juga di sana Pak Ustadz. Syarat cinta itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga cinta. Maka insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Surga paling tinggi Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang. Amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit. Sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia sabar. 3. Ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah. Tapi kalau sabar tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga dia minta. Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridho, tapi yang dapat ridho insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridho adalah ridho ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Bagaimana? Ini udah tadi habis. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bahas.